Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan daripada tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah, yaitu akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arikawati SAK MSc. Sebelum kita mulai daripada pembahasan atau materi atau presentasi pada kali ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karfian Triansyah dengan nomor induk mahasiswa 2902150126, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Akuntansi. Langsung saja kita mulai daripada presentasi atau pembahasan kali ini. Tujuan daripada pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian perusahaan dagang, yang kedua menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang, yang ketiga menjelaskan karakteristik perusahaan dagang, yang keempat menjelaskan kegiatan perusahaan dagang, yang kelima menjelaskan perbedaan akuntansi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, yang keenam menjelaskan jurnal pembeli perusahaan dagang, yang ketujuh menjelaskan jurnal penjualan perusahaan dagang, yang kedelapan menjelaskan jurnal diskonto dan retur perusahaan dagang, yang terakhir yaitu 9 materi periodik dan perpetual tentang perusahaan dagang. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Yang pertama itu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberi nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Apakah Anda sudah pernah mendengar istilah siklus operasi? Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja siklus operasi perusahaan dagang dan perusahaan jasa sangat berbeda. Dari siklus inilah Anda dapat melihat hal-hal krusial yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis di bidang perusahaan dagang. Siklus operasi dalam perusahaan dagang utamanya adalah ada 4, yaitu pembelian, penjualan, arus kas, dan persediaan barang stok. Kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan proses dalam membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Umumnya, perhitungan akan dimulai dari pengumpulan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan guna melakukan penutupan saldo. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang dimulai dari transaksi ke jurnal, terus diposting ke buku besar, neraca saldo, dilanjut dengan jurnal penyesuaian, dilanjut dengan neraca saldo setelah penyesuaian, dilanjut dengan laporan keuangan, dilanjut dengan jurnal penutup, dilanjut dengan neraca saldo setelah penutup, dilanjut dengan jurnal pembalik. Kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu karakteristik perusahaan dagang. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang adalah yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasi. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual.
Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Yang keenam, yaitu kegiatan akuntansi berlandasan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok, penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Kita ke slide berikutnya. Di slide berikutnya menjelaskan tentang kegiatan perusahaan dagang. Dalam catatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Laba atau rugi suatu perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangkan biaya untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Yang pertama itu biaya-biaya tersebut meliputi harga pokok, barang yang terjual dan biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode bersangkutan. Yang kedua, harga pokok barang yang laku dijual disebut dengan harga pokok penjualan. Misalnya dalam suatu toko elektronik yang disebut harga pokok penjualan meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli televisi, radio, kulkas, mesin cuci dan lainnya yang telah laku dijual dalam satu periode. Yang ketiga, biaya operasional suatu toko elektronik meliputi semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan dan administrasi toko seperti biaya sewa, gaji pegawai, biaya promosi, biaya listrik dan telepon. Yang keempat, saat melakukan perhitungan akuntansi perusahaan, jenis ini adalah 4 komponen penting, yaitu barang masuk, pembelian, kas keluar, pengeluaran, barang keluar, penjualan, dan juga kas masuk pendapatan. Kita ke slide berikutnya. Di slide berikutnya itu menjelaskan tentang perbedaan akuntansi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan dagang memiliki perbedaan dengan perusahaan jasa. Yang membedakan terutama adalah aktivitas dan akun-akun yang tidak terdapat pada perusahaan jasa tetap ada pada perusahaan dagang. Akun-akun berikut ini hanya dijumpai pada perusahaan dagang saja, yaitu yang pertama, akun pembelian, akun penjualan, akun persediaan harga pokok penjualan atau HPP. Yang kelima, akun potongan tunai. Yang keenam, akun potongan pembelian. 7, akun retur penjualan. 8, beban pemasaran. Kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu menjelaskan tentang jurnal pembelian perusahaan dagang. Transaksi pembelian dilakukan agar perusahaan memilih persediaan barang dagang untuk dijual terhadap 2 metode dalam pencatatan yang barang dagangan, yaitu sistem periodik dan sistem perfektual. Yang pertama itu pembelian secara tunai dengan mencatat sistem persediaan periodik. Pembelian berada di debit, kas berada di kredit. Contoh selanjutnya itu pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan periodik. Pembelian berada di debit, utang dagang berada di kredit. Contoh selanjutnya pembelian secara tunai dengan catatan sistem persediaan perfektual. Persediaan barang dagang berada di debit, kas berada di kredit. Contoh selanjutnya yaitu pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan perfektual. Persediaan barang dagang berada di debit, utang dagang berada di kredit. Contoh selanjutnya harga pokok penjualan akhir periode pada sistem periodik. Harga pokok penjualan berada di debit, pembelian berada di kredit. Slide berikutnya. Slide berikutnya menjelaskan tentang jurnal penjualan perusahaan dagang. Perlakuan akuntansi pada perusahaan dagang untuk transaksi penjualan hampir sama dengan transaksi pembelian. Pada sistem perfektual pencatatan penjualan ada 2 buah jurnal yang harus dibuat, yaitu jurnal untuk mencatat penjualan dan jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan HVP. Hal ini disebabkan sistem perfektual yang mencatatannya langsung terhubung dengan akun persediaan. Contoh pertama, pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan periodik. Kas berada di debit,
penjualan berada di kredit. Contoh kedua, pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan periodik. Ya. Piutang dagang berada di kredit, penjualan berada di debit. Kita ke slide berikutnya. Contoh selanjutnya itu pembelian secara tunai dengan mencatat sistem persediaan perfektual pencatatan penjualan. Kas berada di debit, penjualan berada di kredit. Pencatatan harga pokok penjualan. Ya. Harga pokok penjualan berada di debit, persediaan barang dagang berada di kredit. Contoh selanjutnya pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan perfektual pencatatan penjualan. Piutang dagang berada di debit, penjualan berada di kredit. Selanjutnya pencatatan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan berada di debit, persediaan barang dagang berada di kredit. Selanjutnya menjelaskan tentang jurnal diskonto dan retur perusahaan dagang. Terkadang pada situasi tertentu seperti akhir tahun atau jika ada perayaan, perusahaan biasanya mengadakan diskonto. Selain itu, ada pula pengembalian barang yang biasanya dilakukan oleh para pembeli karena barang yang dibeli terdapat cacat atau ada ketidaksesuaian barang. Pengembalian barang dagang itu biasanya disebut dengan istilah retur. Adanya diskonto dan retur yang diberikan juga harus dicatat dalam jurnal. Berikut ini jurnal pencatatan untuk diskonto dan retur. Ya, contoh yang pertama, pencatatan diskonto penjualan. Diskonto penjualan berada di debit, piutang dagang berada di kredit. Pencatatan yaitu contoh kedua, pencatatan retur dan potongan harga penjualan. Retur dan potongan penjualan berada di debit, piutang dagang berada di kredit, persediaan barang dagang berada di debit, harga pokok penjualan berada di kredit. Kita ke slide berikutnya. Contoh selanjutnya, mencatat retur dan potongan pembelian menggunakan sistem persediaan perfektual adalah piutang dagang berada di debit, persediaan barang dagang berada di kredit. Contoh selanjutnya, mencatat retur dan potongan pembelian menggunakan sistem persediaan periodik. Utang dagang berada di debit, retur dan potongan pembelian berada di kredit. Contoh slide berikutnya. Ini contoh soal daripada metode periodik dan perfektual. Ini contoh soalnya sebagai berikut. Mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Ini jurnal umum daripada metode periodik dan perfektual. Ya, sebagai berikut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.